Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Citra Sidani dengan NIM 220910202165. Aku Eka Wardana dengan NIM 220910202076. Saya Daud Rizky Putra dengan NIM 220910202092. Halo, saya Elsyalom Drivena Adi dengan NIM 220910202129. Selamat menonton. Kopi Bodaja didirikan oleh Mas Kaisan pada tahun 2024. Kopi Bodaja ini buka mulai pukul 4 sore hingga 12 malam yang berlokasi di Tidar Point Jember dengan berfokus dalam penjualan produk minuman dan menjadikan mahasiswa sebagai target marketingnya. Oke Mas, yang pertama ini yang menjadi inspirasi berdirinya Kopi Budaya ini apa ya? Kalau inspirasi sih sebenarnya nggak ada ya. Cuma emang pengen punya kedai kopi yang emang bisa semua orang ngopi di sini. Kalau ada visi misi gak Mas buat kayak kafe ini, tujuannya itu awalnya buat apa gitu? Sebenarnya kafe ini dibuat kalau penyeduh itu punya idealismenya masing-masing Mas. Jadi kopi ini dibuat sebagai pemuasan idealisme yang pertama, yang kedua gimana caranya orang yang nggak suka kopi lama-lama jadi suka kopi. Kedai Kopi Bodaja adalah salah satu kedai kopi yang berdiri di pertengahan tahun 2024. Inspirasi berdirinya kedai ini yaitu karena keinginan dari pemilik usaha sebagai bentuk pemuasan idealisnya, sebagai penyeduh kopi, pencinta kopi, juga penikmat kopi, dengan tujuan untuk membuat orang-orang yang sebelumnya tidak suka kopi menjadi suka dan juga mengenalkan kopi pada semua kalangan. Orang-orang yang terlibat dalam berjalannya kedai ini yaitu Mas Gaisan sendiri sebagai pemilik usaha dan 2 orang staf yaitu Mas Rama dan Mbak Andin. Hal yang membedakan kedai kopi ini dengan coffee shop yang lain yang sudah ada di Jember, yang pertama tentunya kedai ini adalah bentuk pemuasan idealis dari pemilik usaha yang tidak terlalu mengejar pasar, namun semua kalangan penikmat kopi bisa menikmati kopi di sini. Kedai ini bukan cuma tempat buat ngopi, tetapi juga ruang buat ngerasain pengalaman ngopi yang berbeda. Sejauh ini, kedai Kopi Bodaja sudah beroperasi kurang lebih selama 2 bulan. Kira-kira kenapa Mas milih lokasi di tempat ini? Karena kita nyari tempat yang emang sebenarnya terlihat sederhana aja, karena kita menghilangkan image bahwa kalau kita ini tempat ngopi yang harganya lumayan mahal, jadi kita mau yang terlihat sederhana aja sih sebenarnya. Pemilik Kopi Bodaja sengaja memilih lokasi dengan suasana sederhana untuk menciptakan kesan yang ramah dan terjangkau bagi semua kalangan. Konsep ini dirancang agar kafe tidak terkesan sebagai tempat nongkrong yang mahal, melainkan menjadi ruang nyaman bagi siapa saja. Salah satu daya tarik Kopi Bodaja adalah menu kopi susu yang menjadi favorit pelanggan. Varian bestseller diantaranya adalah kopi susu biasa, kopi susu karamel, dan kopi susu vanila. Selain itu, Kopi Bodaja menawarkan harga yang sangat bersahabat mulai dari 7.000 untuk menu es teh hingga 16.000 untuk karamel macchiato, menjadikannya pilihan ideal bagi penikmat kopi dengan berbagai preferensi dan anggaran. Dengan kombinasi suasana sederhana dan menu berkualitas, Kopi Bodaja berhasil menciptakan pengalaman bersantai yang menyenangkan tanpa perlu merogoh kocek dalam. Untuk target pasar utama kopi Budaya ini apa? Target pasar utamanya itu sebenarnya kita nggak matokin ya mahasiswa atau orang umum, tapi yang jelas orang-orang yang mau ngopi itu. Cuma dengan range harga segini biasanya masuk di kalangan mahasiswa. Tapi kan selama sudah 2 bulan ini kebanyakan yang datang mahasiswa atau mahasiswa. Lalu gini Mas, kita dapat melihat ya Mas ya, bahan baku kopi yang Masnya gunakan ini tentunya dari bahan kopi yang impor atau asli lokal Mas? Asli lokal semua. Lalu proses pengadaan biji kopinya itu apakah memiliki kebun sendiri atau bekerja sama dengan petani kopi? Kalau kebun sendiri kita nggak punya. Kalau kerja sama petani juga sebenarnya kita proses pencarian bijinya itu biasanya saya ke tempat ngerostingnya sendiri Mas.
Jadi saya ngelihatnya itu ketika udah di tempat roasting, bijinya masih hijau, belum di roasting, jadi saya pilih sendiri bijinya mau yang mana. Kalau untuk ketemu petani langsung tuh jarang ngomongin biji, biasanya saya cuma kunjungan ke kebunnya aja. Semua bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku asli lokal. Proses pengadaan biji kopi dilakukan langsung di tempat roasting. Saat berada di sana, pemilihan dilakukan ketika biji kopi masih berwarna hijau sehingga kualitasnya dapat dipastikan sesuai keinginan. Biji kopi diambil dari Banyuwangi, tepatnya di Gebong Sari, dengan frekuensi pengambilan 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Teknik pembuatan kopi, tentunya ada banyak teknik yang digunakan karena setiap jenis seduhan membutuhkan teknik yang berbeda. Namun, kebanyakan pelanggan lebih sering membeli espresso. Dalam strategi pemasaran melalui media sosial, terkadang ada beberapa orang yang secara acak mulai mengikuti akun Instagram Kopi Budaja. Tetapi, perkembangan melalui media sosial tidak secepat metode promosi dari mulut ke mulut. Jadi, sejauh ini, promosi mulut ke mulut tetap menjadi cara yang paling efektif. Prosesnya beragam, beberapa menu diimprovisasi dari resep yang ditemukan di internet, lalu dikembangkan kembali agar rasanya lebih enak. Ada juga menu yang dibuat sendiri berdasarkan ide kreatif seperti mencoba mencampur kopi dengan bahan tertentu untuk menciptakan rasa baru. Lalu, untuk resep dasar pembuatan kopi sudah diatur oleh SCA atau Specialty Coffee Association secara global dan telah dibekukan. Namun, untuk campuran atau tambahan rasa itu diimprovisasi sendiri sesuai kreativitas. Lalu ada program loyalitas berupa potongan harga untuk pembelian 2 cup atau lebih. Selain itu, setiap sesi pagi selalu ada diskon sebesar 1.000 sampai 2.000 per itemnya. Dalam waktu dekat, belum ada rencana membuka cabang baru. Owner ingin memastikan cabang yang sudah ada bisa berjalan secara autopilot terlebih dahulu sebelum membuka cabang baru. Owner juga ingin terlibat langsung saat cabang baru dibuka. Untuk metode penyeduhan, saat ini masih mengaplikasikan resep yang telah teruji dan pernah digunakan oleh juara dunia, lalu disesuaikan dengan kopi yang ada di Indonesia. Eksplorasi inovasi metode penyeduhan masih dalam tahap pengembangan. Lalu inovasi-inovasi yang dilakukan terutama pada rasa kopi, karena inovasi ini dilakukan pada kopi yang tidak menggunakan mesin atau manual. Dan juga nilai tambah dari Kopi Budaja selalu ada stiker yang disertakan kata-kata unik. Jika stok stiker habis, akan dibuat desain baru dengan kata-kata yang berbeda.